Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Saya mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, Program Studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata, kelas 1B dengan NIM 213500272. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan Excel dengan beberapa formula. Yang pertama ingin saya kerjakan adalah nilai harian. Nah, nilai harian ini diperoleh dengan cara menambah nilai ulangan harian 1 ditambah dengan nilai ulangan harian 2, kemudian hasilnya akan dibagi 2. Nah, untuk nilai harian ini kita menggunakan rumus SUM. Nah, langsung saja kita coba memasukkan tanda sama dengan. Kemudian kalian masukkan rumus yang ingin kalian gunakan. Contohnya seperti di sini, kita akan menggunakan SUM. Kemudian kalian beri tanda buka kurung. Kemudian kalian akan pilih sel mana yang akan kalian gunakan. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan sel ulangan harian 1 dengan cara kalian tekan di sel pertama, kemudian kalian blok sampai ke bawah. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan tanda tambah. Kemudian kalian pilih lagi sel mana yang akan kalian gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan sel ulangan harian 2. Caranya sama, kalian klik, kemudian kalian blok sampai ke bawah. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk memberi tutup kurung. Kemudian karena rumus tadi adalah nilai ulangan harian 1 ditambah nilai ulangan harian 2, kemudian kita akan membagi 2. Nah, tanda bagi 2 di sini adalah garis miring. Kemudian kalian tulis beberapa pembagian yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk menekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Untuk cara mudahnya, kali ini di ujung sebelah kanan akan ada tanda tambah. Nah, terus kalian klik aja, lalu kalian blok sampai ke bawah. Ini adalah cara cepatnya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan nilai akhir angka. Nah, jadi untuk mencari nilai akhir angka, ketentuannya adalah nilai harian akhir ditambah UTS ditambah UAS kemudian dibagi 3. Nah, langsung saja kita coba ya. Di sini di sel yang pertama, kita jangan lupa tetap harus memasukkan sama dengan. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan rumus SUM. Kemudian kita ketik SUM, buka kurung, kemudian pilih sel yang kalian inginkan untuk ditambah. Nah, contohnya seperti di sini, saya akan menambahkan sel nilai harian. Caranya sama, kalian klik, kemudian kalian blok sampai bawah. Nah, kemudian jangan lupa untuk menambahkan tanda tambah. Kemudian pilih lagi sel yang kalian inginkan. Kemudian tambahkan tanda tambah lagi. Kemudian pilih lagi sel yang kalian inginkan. Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memberi tanda tutup kurung. Nah, karena kita akan dibagi 3, kita juga harus memasukkan tanda garis miring, kemudian angka 3. Kemudian kalian akan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan untuk rumus cepatnya sama seperti yang tadi, kemudian blok sampai bawah. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nilai akhir huruf. Di sini ada ketentuannya. 85 sampai dengan 100 akan mendapat nilai A, 80 sampai 84 akan mendapat nilai B, 65 sampai dengan 79 akan mendapat nilai C, 60 sampai 64 akan mendapat nilai D, dan 0 sampai dengan 59 akan mendapatkan nilai E. Nah, langsung saja kita ke rumusnya. Jangan lupa untuk memasukkan sama dengan. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus if. Kita ketik if, kemudian kita beri tanda buka kurung. Kemudian kita pilih sel yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih sel I2 sampai dengan I21. Kemudian kita beri tanda lebih besar sama dengan 85, titik koma, petik 2, A, petik 2 lagi. Nah, di sini artinya jika di dalam sel I2 sampai dengan I21 ada nilai yang lebih besar sama dengan 85, maka dia akan mendapatkan nilai A. Nah, selanjutnya titik 2 lagi, terus kita ketik lagi if, kemudian buka kurung, pilih lagi selnya, kemudian kita klik lebih besar sama dengan 80, masukkan kriterianya, akan mendapat nilai B, kemudian petik 2. Nah, begitu seterusnya. If, pilih lagi selnya, kemudian lebih besar sama dengan 65,
lebih besar dengan 65, titik 2, titik koma, titik 2, C. Titik 2, if, buka kurung, pilih lagi selnya. Kemudian lebih besar sama dengan 60, titik 2, titik D. Titik lagi, 2, titik koma, if lagi, tutup buka kurung, pilih lagi selnya. Kemudian lebih besar sama dengan 0, titik 2, titik koma, titik 2, D. Kemudian titik 2, kemudian kurung untuk 2, 3, 4. Nah, kemudian kalian tinggal enter. Maka akan jadi seperti ini, C. Kemudian cara cepatnya sama seperti yang tadi, tanda plus, kemudian kalian blok sampai ke bawah. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari predikat. Nah, untuk predikat ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Vertikal dikarenakan kita menurun ke bawah, bukan ke samping. Nah, jadi di sini ada kita masukkan saja rumusnya. Yang pertama tetap masukkan sama dengan, kemudian kita ketik rumus yang kita inginkan, VLOOKUP, kemudian beri tanda buka kurung. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan lookup value. Nah, lookup value ini adalah informasi kunci yang akan kita gunakan nantinya. Nah, informasi kuncinya di sini saya akan menggunakan di sel J. Nah, di sini saya klik sel J. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan table array. Nah, apa ini table array? Table array ini adalah table referensinya. Nah, untuk table referensinya di sini sudah ada table acuan predikat. Kemudian kita blok aja nih tabelnya sampai ke bawah. Nah, kalau sudah jangan lupa kalian harus menambahkan F4 atau $, agar saat diturunkan ke bawah dia tidak teracak. Di sini tambahkan $, kemudian beri lagi titik koma. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan kolom index number. Nah, di sini index number itu kolomnya ada 1 dan 2. Nah, kita di sini kita akan memasukkan yang di baris kedua ini ya, kolom kedua, maka kita ketik 2. Kemudian titik koma. Setelah itu kita diberikan pilihan antara true atau false. Nah, di sini biasanya banyak yang memakai false. Nah, false itu bisa digunakan juga sebagai angka 0. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda tutup kurung. Kemudian kalian enter, maka akan jadi seperti ini. C sama dengan cukup. Kemudian cara cepatnya kita blok, kemudian kita blok sampai bawah. Nah, ini akan tampil seperti ini. C cukup, A sangat memuaskan, E gagal, B memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tabel kelulusan. Untuk kelulusan sendiri ada ketentuannya. Lulus apabila nilai akhir angka adalah A, B, C. Remedial apabila nilai akhir angka adalah D dan E. Jadi patokan kita adalah nilai akhir angka yang di sebelah sini. Kemudian untuk rumusnya kita menggunakan rumus if. Yang pertama harus kalian ketik adalah sama dengan. Kemudian kita masukkan rumusnya if, tanda buka kurung. Kemudian kita pilih selnya. Saya akan memilih di sini yang pertama, yaitu di sel I2. Kemudian karena yang lulus adalah A, B, dan C, maka yang paling kita ambil adalah yang paling bawah, yaitu nilai yang lebih besar sama dengan 65, yaitu untuk nilai C. Maka kita ketik di sini lebih besar sama dengan 65, tanda titik koma, kemudian petik 2, kita beri tanda lulus. Kemudian petik 2 lagi, jangan lupa titik koma, kemudian kita beri tanda remedial. Petik 2, kemudian tanda tutup kurung, lalu kalian bisa mengenter. Kemudian akan hasilnya seperti ini, lalu kalian dapat menggunakan cara cepatnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah mahasiswa. Untuk jumlah mahasiswa kita menggunakan rumus count. Berarti kita memasukkan sama dengan, kemudian kita ketik count, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih sel mana yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan sel A, jadi A2 sampai dengan A21.
kemudian kita beri tanda tutup kurung, kemudian kita enter, maka akan jadi 20. Selanjutnya untuk jumlah laki-laki kita akan menggunakan rumus count if. Sini kita ketik sama dengan, kemudian count if, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih sel yang kita gunakan yaitu sel C2 sampai 21, kemudian kita beri titik koma dan tanda panah dan tanda petik 2, kemudian kita masukkan kriterianya karena yang diminta laki-laki, kita masukkan kriterianya L dan tanda petik 2 lagi, kemudian tutup kurung dan enter, maka muncul hasil 10, berarti jumlah laki-laki ada 10. Kemudian untuk jumlah perempuan masih sama caranya, sama dengan count if, kemudian titik 2, titik koma, kemudian petik 2, karena yang diminta perempuan maka kita menggunakan kriterianya P, cut. Kemudian untuk jumlah perempuan caranya sama dengan count if, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih C2 sampai dengan C21, kemudian titik koma, petik 2, karena yang diminta perempuan maka P. Kemudian petik 2 lagi, kemudian tutup kurung, kemudian enter, maka jumlah perempuan adalah 10. Nah, kemudian kita akan mencari nilai akhir angka rata-rata. Nah, untuk rata-rata sendiri kita menggunakan rumus average. Nah, jadi di sini kita klik sama dengan, kemudian kita klik average. Nah, kemudian kita beri tanda buka kurung, kemudian kita pilih nilai akhir, berarti kita pilih di sel nilai akhir angka. Nah, kita pilih di sel I, kita blok sampai I21. Dan kita beri tanda tutup kurung, kemudian enter. Nah, berarti nilai akhir angka rata-rata adalah 72. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah laki-laki yang lulus. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus count if. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Yang pertama ketik sama dengan, kemudian ketik count if yang ada S di belakangnya, kemudian beri tanda buka kurung, kemudian kalian pilih nih kriteria range satunya yang mana. Di sini saya akan menggunakan untuk kriteria range 1 adalah sel C. Jadi saya blok dari C2 sampai dengan C21. Kemudian beri tanda titik koma, kemudian lagi karena di sini yang diminta laki-laki, maka saya akan memasukkan kriteria satunya untuk laki-laki. Jadi hurufnya di sini L, kemudian petik 2, titik koma lagi. Kita diminta untuk memasukkan kriteria range 2. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom atau sel L. Nah, di sini saya blok dari L2 sampai dengan L21. Kemudian kita beri titik koma, kemudian tanda petik. Nah, tadi yang diminta adalah jumlah laki-laki lulus. Berarti yang kita butuhkan sekarang adalah yang lulus. Kita ketik lulus, kemudian petik 2, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, jadi jumlah laki-laki yang lulus adalah 9 orang. Kemudian untuk jumlah perempuan lulus, caranya sama. Kita ketik sama dengan, kemudian count if. Nah, kemudian kita beri tanda buka kurung, kemudian kita pilih lagi selnya yang tadi. Kemudian karena ini perempuan, maka saya akan memasukkan kriteria pertama adalah P. Nah, untuk kriteria range 2 sama seperti tadi, kolom L2 sampai dengan L21. Kemudian kriteria 2-nya adalah lulus. Masih sama lulus ya. Kemudian petik 2, kemudian tutup kurung, dan kalian enter. Nah, jadi jumlah perempuan yang lulus adalah 8 orang. Nah, untuk jumlah laki-laki yang remedial, caranya sama seperti tadi, masih menggunakan rumus count if. Sama dengan ketik count if, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih lagi sel C2 sampai dengan C21. Kemudian kita beri kriteria satunya di sini adalah laki-laki atau L. Kemudian untuk kriteria range 2-nya masih sama, kita masih menggunakan
L2 sampai dengan L21. Kemudian untuk kriteria 2-nya kita menggunakan remedial. Kemudian petik 2, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi jumlah laki-laki yang remedial adalah 1 orang. Begitu juga sebaliknya dengan jumlah perempuan yang remedial. Kita masih menggunakan rumus yang sama dengan count if, buka kurung, pilih lagi cellsnya yang tadi, sel 2 sampai dengan 21, kemudian kita masukkan range-nya, kriterianya, yaitu P. Kemudian kita pilih lagi kriteria range 2-nya untuk kelulusan. Nah, kemudian kita pilih lagi titik koma, baru karena tadi yang kita cari remedial, maka kriteria 2-nya kita masukkan, kita ketik remedial, kemudian petik 2, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah ada jumlah perempuan remedial adalah 2. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara untuk membuat blog. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membuat blog dengan Blogger. Nah, yang pertama kalian masuk ke Chrome ataupun Mozilla, kemudian kalian ketik di sini https://blogger.com, kemudian enter. Kemudian kita akan diarahkan kepada webnya. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih buat blog. Kita akan diberi pilihan antara menggunakan Google kita yang tercantum di Chrome atau dengan lain. Di sini saya akan mengambil yang ini. Nah, kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di sini akan muncul pilihan pilih nama untuk blog Anda. Ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog Anda. Kalian masukkan saja judul kalian. Nah, di sini saya membuat judul dengan KT Halcyon. Kemudian kita pencet berikutnya. Kemudian masukkan alamat blognya. Ini juga terserah kalian ya. Nah, kalian akan di sini alamat blog kalian apakah masih tersedia atau tidak. Kemudian kalian pencet berikutnya. Kemudian konfirmasi nama tampilan Anda. Nah, apa yang ingin kalian tampilkan itu namanya kalian ketik aja. Kemudian pencet selesai. Kemudian tunggu saja. Ini sudah jadi ya blog kalian. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Bye.